21:1-25 Yohanes 21,1 Setelah hal-hal ini, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid di Laut Tiberias. Dia mengungkapkan dirinya seperti itu. Ikan Yohanes 21,2 Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana di Galilea, dan anak-anak Zebedeus, dan 2 muridnya bersama-sama. Yohanes 21,3 Simon Petrus berkata kepada mereka, "Saya pergi memancing." Mereka mengatakan kepadanya, "Kami juga ikut denganmu." Mereka segera pergi dan naik ke perahu. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Menemukan Yohanes 21:4 Tetapi ketika hari sudah siang, Yesus ada di pantai, tetapi para murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yohanes 21:5 Kata Yesus kepada mereka, "Anak-anak, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan?" Mereka menjawabnya, "Tidak." Yohanes 21,6 Dia berkata kepada mereka, "Tebarkan jala di sisi kanan perahu, dan kamu akan menemukan." Oleh karena itu, mereka melemparkannya, dan sekarang tidak dapat menariknya ke dalam banyak ikan. Yohanes 21,7 Kemudian murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Jadi ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, dia membungkus dirinya dengan tuniknya, karena dia telanjang, dan melemparkan dirinya ke laut. Yohanes 21,8 Tetapi murid-murid yang lain datang dengan perahu kecil itu, karena jaraknya tidak jauh dari daratan, tetapi jaraknya sekitar 200 hasta, menyeret jaring penuh ikan. Perayaan Yohanes 21,9 Jadi ketika mereka pergi ke darat, mereka melihat api arang di sana, dan ikan diletakkan di atasnya, dan roti. Yohanes 21,10 Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru saja kamu tangkap." Yohanes pukul 21:11 Simon Petrus naik dan menarik jala ke darat, penuh dengan ikan besar, 153, dan meskipun ada begitu banyak, jaringnya tidak sobek. Yohanes pukul 21:12 Yesus berkata kepada mereka, "Mari dan sarapan." Tidak ada murid yang berani bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" mengetahui bahwa itu adalah Tuhan. Yohanes pukul 21:13 Kemudian Yesus datang dan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, juga ikan itu. Makanan Yohanes pukul 21:14 Inilah ketiga kalinya Yesus dinyatakan kepada murid-muridnya setelah bangkit dari kematian. Yohanes pukul 21:15 Sesudah mereka makan pagi, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yunus, apakah kamu mencintaiku lebih dari ini?" Dia berkata kepadanya, "Ya, Tuhan, Anda tahu bahwa saya memiliki kasih sayang untuk Anda." Dia berkata kepadanya, "Beri makan domba-dombaku." 16 Dia bertanya lagi untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yunus, apakah kamu mencintaiku?" Dia berkata kepadanya, "Ya, Tuan, Anda tahu saya memiliki kasih sayang untuk Anda." Dia berkata kepadanya, "Jagalah domba-dombaku." Yohanes 21,17 Dia berkata kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yunus, apakah kamu memiliki kasih sayang kepadaku?" Peter sedih karena dia bertanya untuk ketiga kalinya, "Apakah kamu memiliki kasih sayang untukku?" Dia berkata kepadanya, "Tuhan, kamu tahu segalanya. Anda tahu saya memiliki kasih sayang untuk Anda." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mengikuti Yohanes pukul 21:18 Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika kamu masih muda, Anda berpakaian dan berjalan ke tempat yang Anda inginkan. Tapi ketika Anda sudah tua, Anda akan mengulurkan tangan Anda, dan yang lain akan mendandani Anda, dan membawa Anda ke tempat yang tidak Anda inginkan. Yohanes
pukul 21:19 sekarang dia mengatakan ini, artinya dengan kematian seperti apa dia akan memuliakan Tuhan. Dia mengatakan itu, dia mengatakan kepadanya, ikuti aku. Fokus Yohanes 21,20 kemudian Petrus berbalik, melihat seorang murid mengikutinya. Inilah murid yang dikasihi Yesus dengan tulus, orang yang juga bersandar di dada Yesus saat makan malam dan bertanya, Tuhan, siapa yang akan mengkhianatimu? Yohanes 21,21 Petrus melihat dia, berkata kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan orang ini? Yohanes pukul 21:22 kata Yesus kepadanya, jika saya ingin dia tinggal sampai saya datang, apa pedulimu? Ikuti aku. Yohanes pukul 21:23 maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Namun, Yesus tidak mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati, tetapi, jika aku ingin dia tinggal sampai aku datang, apa pedulimu? Selesai. Yohanes pukul 21:24 inilah murid yang bersaksi tentang hal-hal ini dan menulisnya. Kami tahu kesaksian Anda benar. Yohanes pukul 21:25 ada juga banyak hal lain yang Yesus lakukan, yang jika semuanya ditulis, saya kira bahkan dunia itu sendiri tidak akan memiliki ruang untuk buku-buku yang akan ditulis. Pertanyaan diskusi peristiwa apa yang Yesus ulangi di sini dan mengapa dia mengulanginya? Yohanes pukul 21:15 apa perbedaan antara cinta dan kasih sayang dan menurut Anda mengapa Petrus gagal menggunakan kata cinta? Bagaimana kita dapat menentukan apakah kita mencintai Tuhan lebih dari kita mencintai orang lain? Apa yang Yesus katakan di sini tentang bagaimana kita dapat menunjukkan kasih kepada Allah? Yohanes pukul 21:18 bagaimana perasaan Anda jika Anda menerima nubuat ini dari Tuhan? Yohanes pukul 21:22 menurut Anda mengapa Petrus mengajukan pertanyaan ini? Dan prinsip apa yang kita pelajari dari jawaban Yesus? Komentar, Laut Tiberius adalah Laut Galilea di Israel Utara, yang di sekitarnya kita tahu sebagian besar muridnya dibesarkan, banyak dari mereka menjadi nelayan. Menemukan ikan tampaknya tema di balik peristiwa ini ada hubungannya dengan memberikan pandangan Petrus tentang pelayanan. Perhatikan betapa hal ini mencerminkan peristiwa dalam Lukas 5, yang dimulai dengan Yesus pada dasarnya memberi makan domba-dombanya melalui pengabaran. Bersambung, 4 setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, pergi ke perairan yang dalam dan tebarkan jala untuk menangkap ikan. 5 Simon kembali menjawab, Tuan, kami bekerja keras sepanjang malam dan tidak menangkap apapun. Tetapi karena Anda berkata, saya akan menebarkan jalannya. 6 setelah melakukan ini, mereka menangkap begitu banyak ikan sehingga jala mereka mulai koyak. 7 maka mereka memberi isyarat kepada rekan mereka di perahu lain untuk datang dan membantu mereka, dan mereka datang dan mengisi kedua perahu itu begitu penuh hingga mulai tenggelam. 8 melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di lutut Yesus dan berkata, enyahlah dariku, Tuhan, aku adalah orang berdosa. 9 karena dia dan semua temannya tercengang melihat tangkapan ikan yang mereka tangkap. 10 dan juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, rekan Simon. Lalu Yesus berkata kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang kamu akan menangkap laki-laki. 11 jadi mereka menarik perahu mereka ke darat, meninggalkan semuanya dan mengikutinya. Seperti yang terjadi saat itu, Petrus sekarang dibebani rasa bersalah, menyangkal Tuhan 3 kali. Untuk menjadi penjala manusia, Petrus perlu yakin bahwa dia telah diampuni. Pasti Petrus akan merasa terhalang untuk melakukan pelayanan jika ia dibebani dengan kesalahan seperti itu. Jadi Tuhan membawanya kembali ke titik di mana dia pertama kali memanggilnya,
menghapus batu tulis dan memulai kembali. Sama seperti sebelum Petrus meninggalkan segalanya untuk mengikuti Kristus, sekarang, bahkan sebelum mencapai pantai, dia benar-benar meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus, meninggalkan yang lain, ikan, perahu, putus asa untuk berdamai dengan Tuhan. Karena Yesus juga mengatakan bahwa mereka yang diampuni banyak kasih. Lukas 7. Banyak orang memiliki teman dan kerabat yang meninggal sebelum mengambil kesempatan untuk mendamaikan setiap perbedaan. Tidak ada kesempatan untuk berdamai dengan orang tersebut setelah kematian, yang dapat menyebabkan keputusasaan dan depresi karena rasa bersalah yang tidak dapat didamaikan. Tetapi Peter sekarang memiliki kesempatan untuk berdamai, dan dia dengan bersemangat mengejarnya. Pertobatan seperti itu adalah ciri alami dari mereka yang lahir dari Allah. Yesus menyebut mereka sebagai anak-anak yang tampaknya agak menghina, tetapi kenyataannya mereka masih belum dewasa dalam iman dan perspektif tentang tanggung jawab mereka, sama seperti banyak orang Kristen pergi dari gereja ke gereja mencoba mencari tempat di mana mereka dapat memberi makan diri mereka sendiri alih-alih berusaha untuk menemukan tempat di mana mereka dapat melayani. Namun, jika mereka lapar, Yesus justru akan memberi mereka makan. Fakta bahwa Yohanes menyebutkan menangkap 153 ikan menunjukkan bahwa mereka punya waktu untuk menghitung satu persatu. Mungkin kita juga dapat menemukan penerapan alegoris dari fakta-fakta ini dalam konteks pelayanan, seperti yang Yesus sendiri katakan, "Ikutlah aku dan aku akan menjadikanmu penjala manusia." Penghitungan ikan mengajarkan bahwa setiap individu itu penting dan harus dihitung. Semuanya penting. John juga mencatat bahwa meskipun tangkapannya besar, jaringnya tidak pecah, menyiratkan bahwa mereka seharusnya melakukannya. Demikian juga dalam pelayanan, meskipun jumlah orang tampaknya sangat banyak, Tuhan memberi kita kemampuan untuk melayani semua orang tanpa merusak jala kita. Tetapi kita harus menebarkan jala kita di sisi yang benar, di tempat yang benar, seperti yang Tuhan arahkan melalui Roh-Nya. Kalau tidak, penangkapan ikan kita mungkin tampak sia-sia. Tapi Tuhan mungkin tidak memberi kita bimbingan yang jelas sampai kita bertekun dan bertekun sepanjang malam, sama seperti Yesus juga berbicara tentang doa janda yang gigih. Kalau tidak, penangkapan ikan kita mungkin tampak sia-sia. Tetapi Tuhan mungkin tidak memberi kita bimbingan yang jelas sampai kita bertekun dan bertekun sepanjang malam, sama seperti Yesus juga berbicara tentang doa janda yang gigih. Kalau tidak, penangkapan ikan kita mungkin tampak sia-sia. Tetapi Tuhan mungkin tidak memberi kita bimbingan yang jelas sampai kita bertekun dan bertekun sepanjang malam, sama seperti Yesus juga berbicara tentang doa janda yang gigih. Perjamuan jika ikan itu melambangkan para mualaf dan murid, memakan ikan itu tampaknya agak kasar. Tapi ingat apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya di pasal 4 setelah berbicara dengan wanita di sumur, "Saya punya makanan untuk dimakan yang tidak kamu ketahui." Dia berbicara tentang bagaimana dia disegarkan oleh pertobatan wanita itu. Pemurid adalah disegarkan, seperti yang Yohanes katakan, "Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada ini, mendengar anak-anakku berjalan dalam kebenaran." 3 Yohanes 1:4 Roti yang Yesus berikan dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri, yang dia katakan, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yohanes pukul 6:51 Makanan cara seseorang menunjukkan kasih kepada Allah adalah dengan menaati perintah-perintahnya.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes pukul 14:21 inilah kasih kepada Allah, menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5:3 secara khusus, ini termasuk memberi makan domba, yang biasanya berarti membangun komunitas Kristen. Amanat agung Yesus kepada komunitas Kristiani adalah memuridkan semua bangsa, suatu tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban kita semua. Dan jika kita mengasihi Tuhan, kita akan terlibat di dalamnya, karena Tuhan mengarahkan kita sesuai dengan karunia yang telah Dia berikan. Versi web secara akurat menggambarkan dialog antara Yesus dan Petrus di mana ada perbedaan antara kata cinta dan kasih sayang dalam bahasa Yunani yang tidak diungkapkan oleh banyak terjemahan lainnya. Kata cinta adalah agapao yang berbicara tentang memperhatikan kebutuhan orang lain. Kata kasih sayang adalah phileo yang berbicara tentang perasaan kasih sayang. Pertanyaan yang Yesus ajukan kepada Petrus mungkin adalah pertanyaan yang juga Dia tanyakan pada dirinya sendiri. Pertanyaan pertamanya kepada Petrus bukanlah apakah dia mencintainya, tetapi apakah Petrus lebih peduli padanya daripada sesama muridnya. Sementara kita seharusnya juga mencintai orang lain, Yesus menuntut pengabdian yang tak terbagi kepada dirinya sendiri terlebih dahulu. Kita ingat bahwa Dia berkata, "Siapapun yang mencintai ayah atau ibu lebih dari saya tidak layak untuk saya, dan siapapun yang mencintai putra atau putri lebih dari saya tidak layak untuk saya." Matius pukul 10:37 karena para murid pasti membangun persahabatan yang baik di antara mereka sendiri, tetapi bagaimana dengan kasih mereka kepada Tuhan yang mereka tinggalkan di kayu salib? Petrus tidak dapat mengakui bahwa dia sangat memperhatikan Tuhan karena perasaan penyesalannya. Oleh karena itu, dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki kasih sayang yang besar kepada Tuhan. Begitu juga jawaban keduanya. Tetapi untuk pertanyaan ketiga Yesus tidak menggunakan kata agapao, melainkan phileo, seperti yang digunakan Petrus. Pada dasarnya, Dia berkata, "Oke, kamu tidak bisa mengakui bahwa kamu mencintaiku. Tetapi apakah kamu benar-benar memiliki banyak kasih sayang untukku?" Ini tentu saja akan membuat Peter sedih, karena dia harus bertanya-tanya apakah dia dengan tulus menyayanginya, mengingat 3 kali dia menyangkal mengenalnya. Tapi sebenarnya, dia tidak bisa menyangkal memiliki kasih sayang untuknya. Saya membayangkan pertengkaran antara seorang pria dan istrinya yang telah melakukan perzinahan. Setelah dia bertobat, dia mungkin bertanya padanya kapan dia berkomitmen untuk setia kepadanya, mencintai dan melayani. Setelah mengkhianatinya, dia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengungkapkan komitmen seperti itu dengan jujur. Namun, dia dapat menyadari bahwa dia sangat menikmati berada di dekat suaminya. Dia menikmati perusahaannya. Sang suami mungkin bertanya apakah dia menjawab dengan jujur bahkan dalam hal ini. Ini adalah konfrontasi yang memalukan. Yesus tidak hanya mengatakan, "Lupakan saja." Sementara Petrus diampuni, tampaknya Yesus ingin dia tetap sadar akan motif aslinya untuk menghindari pernyataan sombong dan percaya diri yang dia buat sebelumnya. Pertanyaan aplikasi meditasi dari bagian ini mungkin, bagaimana kita mengukur kasih sejati kita kepada Yesus? Memberi makan dombanya, misalnya, dan diberi pilihan apa yang harus dilakukan dengan waktu luang kita, itu akan selalu menjadi preferensi kita untuk menghabiskan waktu bersama Yesus. Apakah kita suka dekat dengan Yesus? Apakah kita membayangkan berada di surga tetapi tidak berjalan di sekitar Yesus? Apakah kita saat ini merindukan untuk bersamanya,
Atau apakah kita hanya merindukan kenikmatan surga dan keterpisahan dari masalah hidup ini? Semua ini Yesus perintahkan kepadanya untuk membangun orang-orang percaya. Dan tentang perintah ini izinkan saya membuat satu poin lagi. Perhatikan bahwa Yesus tidak berkata, "Beritakanlah Injil," tetapi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tanggung jawab utama kehidupan Kristen bukanlah untuk memberitakan Injil, tetapi untuk memuridkan. Memberitakan Injil, melayani non-Kristen adalah nomor 2. Tanggung jawab utama kita adalah untuk membangun orang Kristen lainnya. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama mereka yang termasuk dalam keluarga orang beriman. Galatia pukul 6:10 Ikuti Kristus ke salib. Kebangkitan Yesus tampaknya banyak kali orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan mengalami banyak penderitaan, bahkan dianiaya sampai mati. Dunia mungkin berpikir bahwa mereka yang paling dikasihi Allah akan memberikan kehidupan yang paling nyaman. Tetapi pertimbangkan bagaimana Allah memperlakukan anaknya sendiri, pada dasarnya mengirim dia dalam misi bunuh diri untuk menyelamatkan orang lain. Dan dia menempatkannya dalam keadaan di mana dia mengalami penghinaan dan penganiayaan. Seperti ada tertulis, dia dihina dan ditolak manusia, seorang pria yang penuh kesengsaraan dan akrab dengan penderitaan. Yesaya 53:3 ada tertulis bahwa dia yang tidak menyayangkan putranya sendiri tetapi menyerahkannya untuk kita semua, bagaimana mungkin dia tidak juga dengan dia memberikan segala sesuatu kepada kita? Roma pukul 8:32 Tetapi pertimbangkan juga bahwa jika dia tidak akan mengampuni anaknya sendiri, dia mungkin juga tidak membiarkan anaknya sendiri menderita serupa. Tetapi penderitaan seperti itu adalah suatu kehormatan bagi mereka yang lahir dari Allah. Karena dalam hal-hal ini kita dapat mengidentifikasikan diri kita dengan Kristus. Jangan kecewa dengan api yang menimpa Anda. Untuk menguji kamu, seolah-olah hal yang aneh terjadi pada Anda. Tetapi karena Anda mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, bersukacitalah, sehingga juga pada wahyu kemuliaannya Anda dapat bersukacita dengan sukacita yang besar. Satu Petrus 4:12-13 Para bapak gereja mencatat kematian Petrus di mana dia ditangkap dan disalibkan. Tetapi pada saat penyalibannya dia meminta untuk disalibkan terbalik dengan mengatakan bahwa dia tidak layak untuk disalibkan seperti Tuhan. Karena itu salahmu menyangkal Tuhan mungkin mempermalukan dan menganiaya dia selama sisa hidupnya. Tapi itu juga membuatnya tetap rendah hati dan waspada. Di sisi lain, Yesus juga mengatakan bahwa dia akan hidup sampai tua, dan memang dia hidup setidaknya 40 tahun setelah itu. Fakta bahwa Tuhan mengatakan kepadanya bahwa dia akan hidup sampai usia tua membebaskannya dari rasa takut mati atau dibunuh untuk saat ini dan dia dapat membuat rencana jangka panjang dan menjalankan keberanian tanpa rasa takut. Jadi, dengan mengatakan ini, Yesus akan menanamkan dalam dirinya keyakinan dan rasa misi. Fokus Peter tidak pernah kehilangan pernyataan yang tidak pantas, lalu bertanya tentang Rasul Yohanes. Yesus pada dasarnya menjawab, "Pikirkan urusanmu sendiri." Begitu juga orang Kristen dapat terlibat dalam semua jenis masalah teologi kursi. Mereka bahkan mungkin melakukan ini untuk menunda-nunda dengan menunda tanggung jawab mereka. Tetapi yang penting adalah menerapkan apa yang telah diwahyukan Tuhan. Anda mungkin tidak memahami seluruh Alkitab. Tapi terapkan apa yang Anda pahami. Jangan biarkan isu-isu perifer mengalihkan perhatian Anda dari memenuhi tanggung jawab Anda kepada Tuhan.
Ayat 23 menunjukkan bagaimana salah tafsir dapat muncul. Banyak yang mengaku percaya Alkitab, tetapi yang mereka maksudkan adalah mereka percaya interpretasi mereka terhadap Alkitab. Tapi interpretasi Anda mungkin salah. Cukup mudah untuk membaca Alkitab sesuai keinginan kita, tetapi tantangannya adalah membaca Alkitab sesuai dengan maksud dan jiwa penulisnya. Selesai saat seorang saksi disumpah dari mimbar, John bersumpah bahwa dia mengatakan yang sebenarnya tentang peristiwa ini. Orang liberal